Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Baik hadirin jamaah Masjid naon ieu teh? Masjid Nidaus Sunnah di Subang, Jawa Barat. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa yang biasanya di Masjid Agung, sekarang pindah ke masjid yang tidak ageng. Tema yang kita bahas adalah keberkahan kota Madinah. Sebenarnya di dalam kitab Asyratus Sa'ah, judulnya adalah Nafyul Madinah li syirariha thumma kharabaha akhir zaman. Madinah membersihkan dirinya dari keburukan-keburukan yang ada di dalamnya, dari orang-orang termasuk penyakit. Kemudian akan hancur di akhir zaman. Madinah ini kelak di akhir zaman akan menjadi rumah yang atau tempat yang tak berpenghuni. Seluruh penduduknya keluar. Yang ada tinggal binatang-binatang buas. Yang ada tinggal burung-burung pemakan bangkai. Sampai serigala, anjing-anjing liar masuk ke dalam masjid mengencingi mimbar, mengencingi tiang-tiang masjid dan seterusnya, karena tidak ada lagi manusia yang hidup di sana. Ikhwan maju, rapatkan rapat biar yang di luar bisa masuk. Ya, maju sok. Nabi SAW sebenarnya sangat menganjurkan orang-orang untuk tinggal di Madinah. Mengiming-imingi orang untuk tetap tinggal di Madinah. Dan beliau pun agak sedikit mengancam.
dengan mengatakan tak ada seorang pun yang keluar dari Madinah oleh sebab benci tinggal di Madinah. Bencinya itu karena aspek duniawi, panas, gersang, dan tidak begitu menjanjikan di aspek ekonomi. Akhirnya keluar untuk mencari dunia. Oleh Nabi alaihi salatu wassalam sedikit diberi ancaman. Sebagaimana sabda beliau dalam salah satu hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, "Ya'ti 'alan nasi zamanun yad'u ar-rajulu ibna ammi wa qaribahu halluma ila ar-rakha wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun walladhi nafsi biyadihi la yakhruju minhum ahadun raghbatan anha illa akhlafallahu fiha khairan min ala innal madinata kalkir yukhrijul khabith la taqumu as-sa'atu hatta tanfil madinatu shiraraha kama yanfil kiru khabthal hadid. Kata Nabi SAW, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, akan datang kepada manusia suatu zaman. Di zaman itu orang-orang mengajak sepupunya, anak paman itu apa sepupu ya? Sepupunya, kerabatnya, ayo kita menuju kepada kesenangan. Kita pindah keluar dari Madinah ini. Di Madinah ini tidak menguntungkan secara ekonomi. Yuk kita keluar. Padahal Madinah lebih baik bagi mereka seandainya mereka mengetahui, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidaklah seorang pun dari mereka keluar dari Madinah karena tidak suka terhadap Madinah. Tidak suka dengan cuacanya, dengan kondisi geografisnya, dengan kondisi ekonominya, nggak suka. Lalu keluar, kecuali Allah akan ganti dengan orang yang jauh lebih baik dari dia. Ketahuilah bahwa Madinah itu seperti kir yang mengeluarkan kotoran-kotoran. Saya nggak tahu kir ini bahasa Indonesianya apa. Tapi alhamdulillah waktu kecil saya tinggal di sebuah tempat, di sana teh banyak istal. Tahu istal? Tempat apa? Tempat membikin sepatu kuda gitu, pisau gitu ya. Bagaimana cara proses pembuatnya? Sebesi itu di apa? Dibakar dalam tungku. Perapian yang panas. Nah, alat pembakaran itu kemudian dipompa, bukan ditiupan atau kembu meureun. Tapi ada alat dikini, itu menghembuskan angin, disalurkan anginnya ke tungku. Itu kir, alat pembakaran. Apa fungsi kir? Kir itu untuk mengeluarkan kotoran-kotoran bahan-bahan lain selain besi. Sehingga selain besi akhirnya terpisahkan, akhirnya bahan yang ada tinggal besi murni sehingga kuat. Madinah ini ibarat kir yang mengeluarkan kotoran-kotoran. Maka tidak akan terjadi hari kiamat sehingga Madinah ini mengeluarkan orang-orang buruk yang ada di dalamnya sebagaimana kir mengeluarkan kotoran-kotoran dari besi. Itulah Madinah. Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa Madinah akan mengeluarkan penduduk-penduduk yang buruknya dari dalamnya. Itu hanya terjadi di zaman Nabi SAW.
Karena apa? Karena orang tidak akan sabar untuk berhijrah dan tinggal di Madinah kecuali hanya orang-orang yang imannya kuat. Adapun orang-orang munafik, orang-orang Arab Baduy yang bodohnya, mereka tidak akan sabar, tidak akan tahan menahan kerasnya kehidupan di Madinah, dan mereka tidak mengharapkan pahala akhirat dengan tinggal di Madinah ini. Karena di Madinah ini sholat di Masjid Nabawi sebanding dengan berapa kali lipat? 1000 kali lipat dibanding Masjid Nida'us Sunnah ini. Dan masjid-masjid lainnya di dunia kecuali Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Itu kata Al-Qadhi Iyad. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Kata beliau, ini terjadi di zaman Dajjal. Bukan di zaman Nabi SAW. Atau kata beliau ini terjadi di beberapa waktu, di beberapa zaman. Tidak sekali dua kali, tapi berkali-kali. Tapi yang jelas bukan di zaman Nabi Muhammad SAW. Adapun Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menyatakan ini terjadi dua kali, ya di zaman Nabi, ya juga di akhir zaman. Adapun di zaman Nabi SAW terjadi sebagaimana dikisahkan dalam Sahih Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fabaya'ahu 'ala al-Islam faja'a min al-ghaddi mahmuman faqala Aqlini, kata orang Arab Baduy ini, thalatha marrat. Faqal al-Madinatu kalkir tanfi khubuthaha wa yansuhu tayyibaha. Ada seorang Arab Baduy datang kepada Nabi SAW. Dia berbaiat masuk Islam. Esok harinya dia datang lagi kepada Nabi SAW dalam keadaan panas tiris, hareeng, demam, ngagibrig. Kata orang Arab ini, bebaskan aku dari bayatku. Jadi dia membatalkan bayatnya. Kata Nabi SAW, tekaci aku. Tidak bisa. Tekaci-kaci dah. 3 kali ditolak. Lalu beliau bersabda, Madinah itu seperti kir. Dia akan mengeluarkan kotoran-kotoran yang dibawa dari luar dan akan menghasilkan yang baik-baik saja. Oleh karena itu banyak orang yang membawa penyakit yang tersembunyi dari luar sampai di Madinah keluar dalam bentuk apa? Demam, dalam bentuk batuk-batuk, dalam bentuk segala macam penderitaan. Nah itu mengeluarkan keburukan-keburukan yang ada di dalamnya. Begitu keluar dari kota Madinah, pulang ke kampung halamannya, sehat. Itu salah satu di antara keberkahan Madinah. Ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Kedua, kata Imam Ibnu Hajar, di zaman Dajjal laknatullahi alaih. Sebagaimana diterangkan dalam hadis diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi SAW bahwa beliau menjelaskan tentang Dajjal. Lalu beliau berkata, Thumma tarjiful madinatu bi ahliha thalatha rajafat fayukhrijullahu ilaihi kulla kafirin wa munafiq. Kemudian berguncanglah kota Madinah 3 kali. Maka dengan guncangan itu Allah Azza wa Jalla mengeluarkan semua orang kafir dan munafik yang ada di dalamnya. Nah, di sini sahih riwayatkan Imam Bukhari menunjukkan di akhir zaman nanti orang kafir bisa masuk ke kota Madinah. Sekarang kan nggak bisa ya.
Sekarang ini ada perbatasan masuk kota Madinah, ada namanya taftish. Taftish itu bahasa kitanya pemeriksaan. Lihat paspornya, lihat agamanya. Kalau bukan muslim nggak boleh masuk kota Mekah atau Madinah, nggak boleh. Khusus untuk orang muslim. Tapi nanti di akhir zaman orang kafir bisa masuk, apalagi orang munafik. Orang munafik itu kan bunglon, lolondokan. Bisa mancala putra, mancala putri, bisa malihwarni, bisa berubah-ubah apa? Warna sesuai dengan tempat yang ditempati. Gampang bagi dia. Kafir ngaku Islam, gampang ngaku Islam, nggak ada beban sama sekali. Orang kafir masuk. Nanti sebelum Dajjal mengepung kota Madinah, maka Madinah itu berguncang 3 kali. 1 kali guncangan mengeluarkan orang kafir. Wah, takut ada gempa di kota Madinah. Keluar. Orang munafik masih ada tuh. Berguncang lagi. Orang munafik takut keluar. Masih ada yang tersisa sedikit yang nifaknya kadarnya sedikit gitu. Berguncang lagi 3 kali. Keluarlah semua orang kafir dan orang munafik. Adapun antara 2 zaman tersebut, maka tidak terkena dengan ancaman dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika orang keluar dari Madinah. Karena apa? Karena banyak sahabat-sahabat utama yang keluar dari Madinah seperti Mu'adz bin Jabal, seperti Abu Ubaidah, seperti Abdullah bin Mas'ud, seperti Ali bin Abi Thalib, seperti Talha, seperti Zubair, seperti Ammar bin Yasir, seperti banyak lagi sahabat-sahabat yang paling mulia yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin dengan surga. Mereka keluar dari Madinah bukan karena tidak suka ke kota Madinah, tapi keadaan yang mengharuskan mereka itu keluar dari kota Madinah untuk kepentingan yang lebih maslahat. Adapun keluarnya seluruh manusia dari kota Madinah, maka itu akan terjadi di akhir zaman sebelum terjadinya hari kiamat. Sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tatsrukuna al-Madinah ala khairi makanat, la yaghshaha illa al-awafi. Yuridul awafi as-siba' wa thair. Wa akhiru ma yuhsharu ra'iyan min muzainah yuridanil madinah yan'iqani bi ghanamihima fayajidaniha wahsha hatta idza balagha thaniyatal wada kharra ala wujuhihima." Rawahul Bukhari. Kata Nabi SAW, kalian akan meninggalkan kota Madinah dalam sebaik-baik keadaan. Tidak ada yang tinggal di Madinah kecuali al-awafi. Beliau memaksudkan al-awafi dengan makna as-siba wa thair. Binatang-binatang buas dan burung-burung. Itu memenuhi kota Madinah. Orang-orangnya sudah tidak ada. Dan orang yang terakhir datang ke kota Madinah 2 penggembala dari Muzainah. Mereka berdua bermaksud datang ke Madinah sambil menggiring kambing-kambing mereka. Mereka mendapati kota Madinah ini kosong, sepi, tak berpenghuni, sampai ketika mereka datang ke suatu tempat namanya Thaniyatul Wada', maka mereka pun tersungkur, jatuh dan mati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam,
latatrukanna al-madinah ala ahsani ma kanat hatta yadkhulal kalbu awidh-dhi'bu fayughdhi ala ba'di sawaril masjid aw ala al-mimbar. Faqalu ya Rasulullah faliman ath-thamaru an dhalika az-zaman? Qal lil awafi at-tayr was-siba'. Kata Nabi SAW, kalian pasti akan meninggalkan kota Madinah dalam sebaik-baik keadaan. Sehingga masuklah ke kota Madinah anjing-anjing liar atau serigala-serigala. Lalu mereka itu mengencingi sebagian dari tiang-tiang masjid atau mengencingi juga mimbar. Orangnya sudah nggak ada. Sedih ya mengenaskan kondisi seperti itu. Nah, nanti kita jelaskan kenapa orang meninggalkan Madinah ya. Nanti, entah nantinya di akhir kajian, entah bulan depan. Tergantung waktu. Anjing itu masuk. Mengencingi mimbar. Mengencingi apa? Tiang-tiang. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, untuk siapa buah-buahan di zaman itu? Keingetan tuh lebar, kormana tah, lebet. Nabi SAW menjawab, lil awafi as-siba wa tayr. Untuk al-awafi, yaitu burung-burung dan juga binatang-binatang buas. Hadis ini riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan hadis ini, kata beliau, wal maqsud annal madinata takunu baqiyatan amiratan ayyamad dajjal thumma takunu kadzalika fi zamani Isa bin Maryam Rasulillah alaihi salatu wassalam hatta takuna wafatuhu biha thumma takhrubu ba'da dhalik. Yang dimaksud dengan hadis ini adalah bahwa Madinah akan tetap makmur. Penghuninya penuh, masjidnya juga penuh sampai zaman datangnya Dajjal. Ketika Dajjal masih hidup, Madinah tempat berlindungnya orang dari Dajjal. Sebab Dajjal tidak bisa memasuki kota Madinah. Amanlah yang ada di Madinah. Lalu turunlah Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam membunuh Dajjal. Setelah itu keadaan dunia, Masya Allah, belum pernah terjadi masa seperti itu. Sejahtera, aman, damai, tentram, ekonomi melimpah, kesejahteraan merata. Sampai orang-orang merasa kesulitan, kebingungan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Semuanya kaya. Itu dikeluarkan dosanya. Hari dikasih, tidak ada yang menerima. Akhirnya disimpan di pinggir jalan. Berharap ada orang yang ngambil. Besok lusanya bukannya hilang, malah nambah. Ada yang nyimpan juga sama. Itu sudah terjadi di zaman sekarang? Belum. Jangankan di pinggir jalan, di dompet ke dikodok. Jangankan di dompet, di rekening oke dijebol oleh para hacker. Ada yang hilang uang di rekeningnya banyak. Jadi jauh. Di zaman Nabi Isa tidak ada. Kesejahteraan merata. Orang tidak lagi matre. Bahkan takut ini uang berlimpah harus zakat, infak, sedekah. Tapi kemana? Nggak ada yang mau menerimanya. Sampai Nabi Isa alaihissalatu wassalam wafat di Madinah. Dan dikuburkan di Madinah. Nah, setelah itu barulah datang keruntuhan kota Madinah. Kenapa sebabnya orang-orang keluar? Nanti saya bilang. Mudah-mudahan ada waktu. Kemudian Imam Ibnu Katsir menerangkan hadis dari Jabir. Dia berkata, akhbarani Umar ibn Khattab radhiyallahu an.
Qal sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu la yasiranna ar-rakibu bi janabatil Madinah thumma la yaqulanna laqad kana fi hadha hadhiru minal muslimin katsir. Kata Jabir, telah menceritakan kepadaku Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kata Umar, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelak di akhir zaman pasti ada orang yang datang berjalan berkendaraan menelusuri seluk-beluk kota Madinah. Terus, tapi kosong, nggak ada orang. Lalu dia berkata, dulu di tempat ini penuh dengan kaum muslimin. Tapi saat itu sudah tidak ada lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad dengan sanad yang sahih. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala menukil sebuah riwayat dari Amr bin Syubah dengan sanad yang sahih dari Auf bin Malik. Dia berkata, Auf bin Malik seorang sahabat. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjida thumma nadhara ila al-bunyan faqala amma wallahi la yadda'anna ahluha fi arba'ina aman lil awafi atadruna mal awafi at-tayr was-siba. Kata Auf bin Malik, Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Masjid Nabawi di Madinah. Beliau melihat kepada bangunan. Seluruh bangunannya dilihat, dipelong, ditutup. Setelah itu beliau bersabda, demi Allah, bangunan ini nanti akan ditinggalkan oleh para penduduknya selama 40 tahun untuk awafi. Tahukah kalian apakah itu awafi? Burung-burung dan binatang-binatang buas. Bayangkan, 40 tahun kosong dari manusia, dari orang. Yang ada hanyalah binatang-binatang. Dan berkata Imam Ibnu Hajar, wa hadza lam yaqa' qat'an, dan ini kondisi yang pasti belum terjadi. Sekarang kan penduduk Madinah masih banyak. Tidak hanya penduduk Madinah, orang-orang dari luar Madinah juga setiap detik tidak pernah kosong mendatangi kota Madinah. Dan ini belum pernah terjadi, tapi pasti suatu saat akan terjadi. Riwayat-riwayat tersebut menunjukkan bahwa keluarnya manusia dari Madinah secara keseluruhan akan terjadi di akhir zaman. Setelah keluarnya Dajjal, setelah turunnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Lalu kapan itu terjadi? Mungkin itu terjadi ketika keluarnya api di akhir zaman, dan keluarnya api ini merupakan tanda kiamat besar yang terakhir menjelang terjadinya kiamat berupa hancurnya alam jagat raya ini. Api ini nanti akan keluar dari Yaman, menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Begitu keluar ini api dari Yaman, dari sebuah tempat namanya Aden, atau yang dahulu disebut dengan sebutan Hadramaut. Di sana ada sebuah jurang. Dari sana muncul, menyebar ke seluruh penjuru dunia. Sampai ke Subang loh. Sampai ke tempat ini. Manusia lari, tergiring. Dan orang-orang yang awal sekali mengantisipasi, mereka berangkat dengan berkendaraan, membawa makanan, pakaian, perbekalan yang cukup. Mereka begitu gigih dan antusias.
Kelompok kedua sudah jarang kendaraan. Kendaraannya jangan dibayangkan mobil mewah, kereta, pesawat, enggak. Tapi unta lagi atau kuda lagi, kembali ke zaman baheula. Loh mobil kamarana, teknologi kamarana. Wallahu a'lam. Yang jelas ini di akhir zaman. Di akhir zaman diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan di zaman Imam Mahdi, di zaman Dajjal, perang kembali menggunakan pedang, tombak, kuda dan seterusnya. Enggak ada rudal, enggak ada bom, enggak ada bazooka, enggak ada granat. Kemana itu mereka? Itu sudah hancur jauh sebelum zaman itu datang. Teknologi hancur oleh teknologi itu sendiri. Wallahu a'lam, mungkin nanti terjadi perang nuklir gitu. Semua hancur, termasuk teknologi itu sendiri hancur oleh teknologi. Maka orang kembali ke zaman baheula. Kembali membuat senjata berupa pedang, tombak, panah, perisai dan seterusnya. Ya. Nah, rombongan kedua begitu api muncul itu mereka kehabisan transportasi sehingga ada satu orang menumpang dua orang menumpang satu unta, 3 orang satu unta, 4 orang satu unta, 10 orang satu unta secara bergiliran. Itu rombongan kedua. Rombongan ketiga orang-orang yang berlari berjalan, nggak ada lagi unta. Sampai ada orang kaya raya memiliki kebun luas yang produktif, itu mau ditukar sama orang yang punya unta, sok tuker nih. Untanya satu tapi itunya si kebunnya wah mahal miliaran, tidak mau. Lebih mahal unta daripada kebun yang produktif tadi. Akhirnya orang berlari atau orang berjalan, yang lelet, yang telat, kemakan oleh api tersebut. Semuanya menuju ke satu tempat. Tempat mereka berkumpul di mana? Di Syam. Syam adalah sebuah negara yang sekarang terpecah menjadi 4 negara. Pertama, Lubnan, Lebanon. Kedua, Suriah. Ketiga, negara yang ada Laut Mati apa? Jordania. Dan keempat yang ada Mesir Aqsa apa? Palestina. 4 negara itu dulu satu negara disebut negeri Syams. Kesanalah orang digiring oleh api tersebut. Dari seluruh penjuru dunia, termasuk dari Mekah dan dari Madinah. Makanya sebagian ulama menyatakan, ya, kata mereka, bahwa mana tadi teh? Wa yahtamilu an yakuna dhalika 'inda khurujin nar allati tahsyurun nas wa hiya akhiru asyratis sa'ah wa awwalul 'allamat addalah 'ala qiyamis sa'ah falaysa ba'daha illa sa'ah. Kemungkinan itu terjadi ketika keluarnya api dari Yaman yang menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Dan keluarnya api itu termasuk tanda akhir di antara tanda-tanda kiamat dan awal isyarat akan terjadinya kiamat. Tidak ada lagi hari, tidak ada lagi waktu, tidak ada lagi zaman setelah keluarnya api kecuali terjadinya kiamat. Pemahaman ini didukung oleh sebuah riwayat yang menerangkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang tadi sudah disinggung. Wa akhiru ma yuhsyaru ra'yan min Muzainah yuridanil Madinah yan'ifayan iqani bi ghanamihima fayjidaniha wahsya ay khaliyah minan nas aw annal wuhus qad sakanatha wallahu a'lam. Didukung oleh sebuah riwayat yang menyatakan bahwa manusia yang terakhir yang akan tinggal di Madinah adalah 2 penggembala dari Muzainah.
Kedua-duanya ingin menuju Madinah. Mereka menggiring kambing-kambing mereka ke dalam kota Madinah. Mereka mendapati Madinah ini wahsya. Wahsya artinya khaliyah minan nas, kosong dari manusia, tak berpenghuni. Ini makna wahsya yang pertama, nggak ada orang. Yang kedua, wahsya artinya al-wuhus qad sakanatha. Tempat itu telah ditempati oleh para wuhush. Wuhush itu binatang-binatang. Wa idzal wuhusyu husyirat. Dan ketika wuhush dikumpulkan, wuhush itu binatang-binatang buas. Saat itu Madinah sudah dikepung atau dihuni oleh binatang-binatang buas. Dan oleh burung-burung pemakan bangkai. Nggak ada orang lagi di sana. Pas ada dua orang ini, penggembala menggiring kambing, habis itu kambingnya ya. Dan dua orang itu begitu sampai di Thaniyatul Wada, tersungkur pada wajahnya lalu mati. Wallahu a'lam bishawab, tidak diterangkan penyebabnya. Dijelaskan salah satu di antara ketika Nabi SAW menjelaskan nanti ketika api dari Yaman muncul, ada orang yang berlari menghindari api menuju ke Syam dengan menunggang unta dan kuda secara antusias. Mereka bawa makanan, mereka bawa perbekalan, bawa pakaian. Yang kedua ada lagi yang berlari dan berjalan, ada lagi yang diseret wajahnya oleh para malaikat lalu dimasukkan ke dalam api, terbakar oleh api. Para sahabat bertanya, ya Rasul, dua kelompok kita tahu, yaitu orang yang menunggang unta dan orang yang diseret wajahnya sampai masuk ke dalam api. Lalu kenapa ada orang yang berlari dan berjalan, kenapa enggak naik unta? Dijawab oleh Nabi SAW. Allah menurunkan penyakit kepada binatang sehingga binatang-binatang mati. Yang terlambat pergi, binatang yang tersisa semuanya mati. Tidak bisa lagi ditunggangi. Akhirnya mereka berjalan kaki, berlari, tak bisa istirahat. Sedikit istirahat kekejar sama apa? Sama api tersebut. Dan ini teralami oleh semua makhluk, semua manusia di setiap tempat, termasuk penduduk kota Madinah. Makanya Madinah kosong. Karena apa? Karena ada uzur yang mengharuskan mereka meninggalkan Madinah, yaitu adanya api. Mereka pergi kemana? Ke tempat yang dahulu oleh Nabi SAW ditunjukkan. Tuh ke arah sana, yaitu ke Syam. Nabi SAW menerangkan, nanti akan terbahas ketika kita membahas tentang api sebagai tanda kiamat terakhir ya. Itu beliau menyatakan kalian nanti kalau mengalami zaman itu tuh pergilah ke sana sambil menunjuk ke arah Syams. Dan itu menunjukkan bahwa zaman dikosongkannya Madinah itu kemungkinan besar zaman ketika api ini keluar dari negeri mana tadi? Yaman. Oleh karena itulah maka Madinah kemudian kosong melompong. Masjidnya pun ditinggalkan. Sampai dikuasai oleh para binatang, bani binatang bebas lalu lalang masuk ke sana di sana. Kalau Masjid Nabawi seperti sekarang ada ribuan tiang itu. Luasnya, Masya Allah, luasnya bingit segitu. Ya, karena itulah leluasa binatang-binatang masuk ke dalam Masjid Nabawi tersebut. Nah, inilah realita yang kelak akan terjadi. Peristiwa yang kelak akan teralami. Madinah kosong sementara sekarang masih penuh dijejali oleh manusia-manusia yang mendatanginya karena keberkahan kota Madinah. Dari penjelasan tadi terungkap salah satu di antara keberkahan kota Madinah adalah Madinah ini mengeluarkan kotoran-kotoran.
Baik berupa orang kafir, orang munafik nanti dikeluarkan. Termasuk penyakit. Makanya kalau begitu masuk ke dalam kota Madinah, ada orang atau kita umpamanya sakit, senanglah. Itu sedang dikeluarkan penyakit itu. Nanti pulang dari sana insya Allah sembuh dan tidak akan kambuh lagi. Kalau mau sembuh datanglah ke kota Madinah. Sana ya. Tapi sabarlah terhadap kondisi yang terjadi di sana. Inilah salah satu di antara tanda kiamat. Tapi ini masih tanda kecil. Tanda kecil yang belum terjadi. Tanda kiamat yang berikutnya. Bulan depan kita bahas. Sekarang tinggal tersisa waktu setengah jam kira-kira untuk bertanya jawab. Kita kan mulai 8:30 tadi dan berakhir 10:30 teorinya ya. Sekarang tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab dan kita buka sesi tanya jawab. Ustaz, saya pernah mendengar di suatu khutbah Jumat. Khatib mengatakan bahwa kebangkitan Islam dan mulainya khilafah baru adalah tahun 2024. Yaitu 100 tahun dari runtuhnya Khalifah Utsmani. Apakah pemahaman seperti itu adalah pemahaman yang benar dan ada dalil yang sahih yang mendukung? Ya, ini pemahaman yang benar salah. Benar keliru. Tukang ramal. Apalagi menyebut angka tahun. Dari mana dia mengambil? Paling menerapkan ilmu cocokologi. Cocok-cocokan antara ayat, hadis dengan realita. Akhirnya melahirkan ramalan. Otaknya yang berfungsi. Ya. Tidak boleh kita menentukan angka waktu yang spesifik tanpa adanya dalil. Ada nggak dalilnya? Tanya ke dia. Mana dalilnya bahwa 2024 itu atau 100 tahun setelah kekhalifahan Utsmani itu akan runtuh, 100 tahun kemudian akan bangkit? Mana dalilnya? Seperti itu saja. Kalau nggak ada dalil ya berarti ramalan. Terus dengerin enggak? Jangan. Tapi seru Ustaz. Seru tapi sesat. Nanti akidah kita yang rusak menyimpang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau uang sudah cukup, pilih mana? Daftar haji atau umroh dulu? Mohon saran dan pencerahan. Mohon doanya agar disegerakan ibadah ke tanah suci. Hajinya apa? Haji plus atau apa yang kuota atau yang reguler atau yang furoda? Kalau reguler saya nggak tahu di Subang. Kalau di Bandung pun waiting listnya 15 tahun. Di Subang 12 tahun. Kalau plus 5 tahun. Kalau furoda sekarang daftar tahun ini berangkat. Yuk sama saya furoda tahun ini. Bintang 5. Jadi hotelnya di Mekah juga begitu keluar dari hotel itu langsung halaman masjid. Biayanya murah. Enggak 20.500 dolar. 11.000 yang plus 11.000. Tapi nunggu 5 tahun. Sama bintang 5. Belum tentu keumuran. Kalau tahun ini sekarang daftar, tahun ini insya Allah berangkat. Bintang 5. Ya. Pakai pesawat, bukan pakai onta. Pesawatnya terbang insya Allah. Daftar dulu haji, kan tidak harus dilunasi semuanya ya. Sisanya untuk umrah.
Nanti ketika umroh minta kepada Allah agar disegerakan haji. Daftar reguler dikabul oleh Allah langsung furoda. Entah dari mana rizkinya Allah yang ngatur. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Daftar dulu haji untuk furoda, untuk menunjukkan bahwa kita ini benar-benar serius. Niat bukan sekedar niat tapi tekad. Dan ikhtiar sudah dalam bentuk daftar. Nah, ada sisanya kan, store-nya nggak harus semuanya dulu kan. Sebagian dulu mungkin 20 juta gitu. Ada sisa untuk umroh, 30 juta udah umroh dulu. Nanti insya Allah penuhi, kan masih 12 tahun lagi tuh. Siapa tahu begitu pulang umroh blog dapat 1 miliar langsung furoda sekeluarga ya. Gitu. Allah akan mudahkan insyaallah. Ini terakhir. Seadanya pertanyaan. Ustadz minta nasihatnya. Kami memiliki tetangga yang sibuk ngajak ibadah, pergi ke masjid sholat jamaah. Tapi keluarga anak laki-lakinya kurang diperhatikan sholat dan ibadahnya. Pada waktu kami bertanya, jawabannya khawatir menyinggung perasaan anak. Karena anak saya sarjana. Emang sarjana nggak boleh diajak sholat? Kalau sarjana diajak sholat tersinggung, lebih baik jangan jadi sarjana tuh anak. Ya, sebenarnya tersinggung tidaknya bukan karena sarjana atau tidak, profesor sekalipun. Kalau dia tawadhu, tidak takabur, tidak sombong, maka berterima kasih diajak ibadah, diajak sholat. Walaupun bukan sarjana. Kalau dia takabur sombong diajak kebenaran tersinggung. Bukan sarjana atau tidaknya. Ya. Nah, jadi pertama kasih kabar. Itu tanggung jawab ayah, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa makna menjaga dari api neraka? Para mufassir menyatakan allimuhum alkitab was sunnah, murruhum al-awamir wanhauhum anil manakir. Ajarkan kepada mereka kitab sunnah. Perintahkan mereka setiap yang ma'ruf. Larang mereka dari semua kemungkaran. Jadi kalau dibiarkan tidak sholat hanya karena sarjana, maka kesarjanaannya menjadi penyebab durhakanya ayah kepada Allah dan anak kepada ayahnya. Ngapain jadi sarjana kalau begitu? Kalau sarjana menghalangi orang dari ibadah. Jadi sebelum ngajak tetangga, nih, nah, ini yang nanya sarjana bukan. Kalau anak bapak sarjana, saya dokter pak. Kalau ke dokter tidak takut tersinggung, ke sarjana takut tersinggung. Apalagi anaknya. Jadi kasih kabar, kasih informasi. Nggak benar. Ajak anak, ajak orang-orang terdekat keluarga untuk ke masjid sebelum kita mengajak orang yang hubungannya jauh dengan kita. Wallahu a'lam. Ya cukup sampai di sini. Insyaallah kita akan mudah-mudahan ada umur bisa berjumpa lagi di bulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.